Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sagri Series. Jadi kita sekarang ada di mana nih Pak? Di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Dan ini kita sedang melakukan budidaya untuk kopi jenis apa nih Pak? Ini jenisnya Jepang. Di sini sebutnya Beni Azuma di Indonesia di sini. Varietasnya kopi Jepang. Oke, ini saya perkenalkan ada Kang Hardi. Kang Hardi ini dari Raja Bolet. Beliau melakukan budidaya sekaligus pengolahan pasca panen juga. Pasca panen juga. Termasuk juga ekspor sendiri juga. Ekspor juga. Gitu ya. Iya. Ini kita dari teman-teman di PT Ciwaruga Agri maupun di Kementerian IITB, termasuk juga teman-teman alumni di Polban sedang berusaha menjalin kerjasama yang mudah-mudahan ke depan sebenarnya bisa mengembangkan produk ini menjadi lebih baik dari sisi budidayanya yang kalau bahasanya organik begitu Pak ya. Kita dengan cara organik. Ya, Dengan cara organik. jadi kita berusaha untuk sebisa mungkin, seminimal mungkin tanpa menggunakan pupuk kimia begitu Pak ya. Tanpa sedikit pun malah kita. Kenapa tuh Pak? Kalau ada pengennya sampai masuk ke organik? Ya karena kalau menurut para ahli bahwa chemical itu kimia itu dalam jangka panjang akan merusak tanah. Kesuburan tanah akan rusak, terus mikroorganisme baik yang ada di dalam tanah juga akan mati yang berguna buat tanaman gitu. Jadi kita kembali ke organik seperti zaman kakek nenek moyang kita dulu, Ya, gitu. Supaya lahannya lebih bagus gitu. Produknya juga jadi Lebih sehat ya. Sangat sehat ya. Nggak bikin Sangat sehat. kanker, tumor atau penyakit apa yang sekarang itu banyak ya. Betul, Ada betul. bunganya ini Pak ya? Ada bunganya, masa masuk generatif ada bunganya. Masa masuk pembuahan. Udah mulai masa pembuahan ini. Ini daunnya kalau dimakan enak ya? Bisa, daunnya bisa. Kandungan Apa rasanya? tekanannya seperti lalap biasa. Jadi Lalap aja. betul, direbus. Tapi kenapa nggak harus direbus? Kalau mentah? Direbus, mentah nggak enak. Pesat kalau mentah. Kayak daun singkong lah kira-kira kalau direbus. Oh. Ini kandungannya nggak pernah ada yang bikin lalaban. jarang, nggak populer Bagus memang. mungkin. Nggak populer, Dicoba sekali-sekali ya. Nggak populer. Saya suka. Kali-kali suka. Oke, sebenarnya ubi ini tuh kenapa jadi menarik Pak? Ubi jalar ini menarik karena biasanya jatuh nggak apa-apa. Oh ya Allah jatuh. Sakit ya? Iya, nanti cuci ya. Tuh, maaf bang. Ada air sana, main air. Bang, buat aja keselokan bang. Main air. Buat keselokan bang. Ubi jalar ini dia kandungan nutrisinya tinggi bang. Jadi menurut yang saya baca di jurnal dan juga beberapa ilmu pengetahuan tentang makanan, di dalam ubi jalar itu ada banyak kandungan yang sangat berguna untuk manusia. Antioksidan, beta karotin, vitamin C, vitamin A, anti kanker. Nah di beberapa negara maju sudah menjadi salah satu makanan pokok. Gitu. Di samping mungkin roti gandum, rotinya juga mereka dari tepung ubi jalar. Gitu. Menurut data yang saya baca juga di Inggris itu sudah hampir 80-90% makanannya dari turunan ubi jalar. Iya. Gitu. Ya, padahal di kita ini produk yang menggunakan tepung itu kan banyak banget. Termasuk salah satunya signature produk kita itu kan Indomie. Betul. Itu kan pakai tepung. Tapi sayangnya tepungnya tepung gandum. Tepung terigu. Seandainya sebenarnya produknya bisa ini kan bisa ditanam di sini begitu, harus impor begitu ya. Betul. Jadi ini untuk negara-negara yang mereka memang sudah banyak mengkonsumsi ubi jalar, banyak mengimpor dari negara-negara yang lahannya banyak produksi ubi jalar. Nah untuk yang jenis ini nih kira-kira berapa lama nih masa tanam? Ini 4 bulan. Ubi jalar rata 4 bulan. Ya. 4 bulan. Kan ada yang kalau dengar-dengar dulu mah kayak Cilembu itu bisa 8 bulan begitu Pak. Betul. Itu kenapa bisa jadi lebih pendek sih? Tergantung varietasnya memang. Cilembu memang lebih lama untuk varietas induknya ya. Ada Markun namanya, ada Arnet gitu. Itu 8 bulan.
Tapi dari situ ada turunan yang namanya rancing yang disebut yang banyak selembut yang beredar sekarang. Oh, Itu 4 bulan juga sekarang, 4 bulan juga. Tapi dari sisi rasa dan segala macam, Ya lebih enaknya ya, lebih enak yang induknya. Lebih oh enak oke yang oke itu. oke. Cuman karena lama menanamnya, jadi kan untuk nilai ekonomisnya Lebih agak enak lama. tuh dalam hal lebih manis kah atau? Lebih manis, manis, legit gitu ya. Lebih banyak keluar Kalau pernah dicek madunya. itu kandungan gulanya kalau yang indukan itu berapa? Saya belum pernah tahu tuh kalau kandungan Harus gulanya diperiksa. ya. Tapi yang jelas kalau yang rancing lebih di bawah lah. Lebih gitu di ya. bawah. Karena kan kandungan gula itu tergantung dia penyimpanan pasca panen juga. Ya, ya. Gitu. Jadi tidak bisa disamakan berapa gitu. Dia menyimpannya berapa hari itu beda kandungan gulanya. Tapi yang dijual di pinggir-pinggir jalan kemungkinan besar masih indukan atau udah yang Rancing, rata-rata rancing. Oh, udah sekarang. ada rata-rata Sudah jarang sama Markun nggak karena ada. lebih pendek lah ya. Lebih pendek gitu. Sudah hampir nggak ada itu 8 kalau. bulan tuh lumayan juga untungnya. Iya. Terlalu panjang gitu. Iya, terlalu lama. Nah, kita sedang trial sebenarnya di Subang dan di Serang ya Pak ya. Betul. Cuman itu kan memang challenging banget karena daerahnya rendah. Betul. Kontur tanahnya juga mungkin agak berbeda gitu dengan yang di sini. Perlu ekstra perawatan. Ya, betul. gitu ya. Dan belum tentu berhasil juga karena kita sedang trial gitu loh ya. Kalau tumbuh pasti tumbuh. Oh ya, Pasti berbuah. Mungkin cuman nanti apakah hasilnya sesuai ekspor apa tidak betul, itu ya betul, yang paling penting. Memang kan begitu udah ekspor ini kan bicaranya pasti berat, kemulusan kulit. Betul. Iya. Bahkan Nah. kalau untuk yang Cilembu mungkin kadar gula juga dicek. Ya, jadi Ya, kalau betul, cek detail lab belum ada yang melakukan Ya, gitu ya. Kadar gulanya mungkin ada sih kalau di beberapa kampus kali sudah ada, cuman saya belum membacanya. Memang khasnya Cilembu itu memang dia karena ada lebih tinggi aja gulanya gitu. Walaupun gulanya gula sehat ya, gula sehat. Gulanya. Kalau ubi Jepang ini dia lebih empuk, terus untuk olahan turunannya, untuk tepung, untuk pasta, pure gitu ya, lebih bagus. Nanti dia tidak ada serat ya. Ya. Tidak ada Jadi serat. dia bisa dibikin tepung, Tepung. bisa dibikin penganan ya model goreng-gorengan, Goreng-gorengan, kayak betul. chips gitu. Chips. Bahkan bisa jadi kayak bubur begitu ya. Bubur ya, puree gitu bubur. ya. Pure bisa. Bagus itu untuk bayi itu bagus. Donat ubi. Donat ubi sudah banyak yang secara UKM tuh udah banyak yang produksi di Indonesia, sudah banyak. Oh, ubinya tapi maksudnya dari ini nggak apa? Dia beli memang tepungnya, sudah ada yang beredar memang. Oh. Agak mahal masih memang, agak mahal. Mereka beli agak mahal. Biasanya tepung donat dari tepung ubi itu agak lebih mahal itu. Pabriknya memang belum terlalu banyak. Kalau UKM kalau saya sih. Kalau Sudah pabrikan ya? belum. Kalau kan bikin tepung itu Betul, ada? sudah ada. Di daerah. Di sini di Sukabumi ada, di Sukabumi ada, ya. Dan di Itu Jawa skala Timur. UMKM itu kalau yang apa? Oh, kalau donat yang UKM menurut saya. Kalau tepungnya pastilah skala pabrikan. Oh, Iya, skala pabrikan. So, mereka juga masih terkendala dengan pasokan ubi jalarnya. kan kalau kita bikin tepung itu kan pasti ada dua produk tambahannya. Aci itu kan, airnya itu ya. Ya. Kalau aci ubi itu, Nah, kalau ubi saya belum pernah coba atau meneliti. kalau ya. cireng itu bukan aci ubi ya? Bukan, cireng itu dari singkong. Oh singkong, Singkong, acinya iya. singkong. Iya, acinya singkong. Tapioka. Ini kita ke depan, ini udah berapa hektar nih total? Ini dari luas 10 hektar baru 7 hektar yang ditanam. 3 hektar lagi yang belum terbuka. Atas sana yang komplek atas sana, ya sama yang ke kiri. Satu masih luas. 2 hektar, ini 1 hektar. Ini kita rencana pengembangan dan membuka kesempatan teman-teman kalau misalnya memang mau ikutan gitu ya, berbagi kerjasama begitu ya, itu memungkinkan Pak? Sangat bisa karena ya alhamdulillah saya bertani ini memang banyak mencari ilmunya tentang ubi jalar ini. 4 tahun ini saya belajar memang dari beberapa kawan-kawan dari kampus, dari para peneliti, dari petani biasa juga. Marketnya juga sangat luas. Tidak akan jadi kayak itu ya, maksudnya kadang-kadang kan kebutuhan banyak tapi nanti begitu panen Insya Allah enggak, insya Allah enggak. Malah posisi saat ini sudah menunggu bayarnya untuk disuplai. Posisi saat ini. tinggal ya tantangannya menghasilkan produk yang sesuai begitu ya.
So makanya kita ke organik karena untuk menekan biaya gitu kan salah satunya faktornya. So, faktor utamanya sih untuk Biaya ini perbaikan lahan. biaya jangka panjang, Jangka panjang. saja atau jangka pendek juga? Jangka panjang. Kalau jangka pendek justru agak sedikit lebih mahal. Agak mahal awal-awalnya, agak mahal gitu. Awal-awal. Jadi jangka panjangnya akan lebih murah. Oke, mungkin itu teman-teman. Sampai berjumpa kembali di Cagri Series selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tengah di tengah apa agak ke pinggir jangan.